Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma warzuqna halalah thayyibah. Baik, untuk sesi ini kita akan membahas kelanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu tentang peluang. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi merupakan kombinasi n unsur yang berlainan dengan diambil k unsur adalah penyusunan k unsur di antara n unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Kombinasi k unsur dan n unsur ditulis dengan C, dengan notasi C atau combination, yakni atas adalah n unsur, dengan bawah adalah dengan batas bawah k unsur dari n sama dengan n faktorial dibagi k faktorial dikali n min k faktorial. Misalkan ada 4 unsur n ada 4 unsur, yakni ada 4 n, yakni A, B, C, dan D. Terdapat 6 kombinasi unsur dari 4 unsur. 2 unsur dari 4 unsur. Di sini terdapat 6 kombinasi dua unsur dari 4 unsur. Yang dapat disusun. Yaitu A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, dan C, D. Kenapa? Karena unsur A, B, dan BA dianggap sama. Kita ambil contoh, yaitu contoh 4.3. Suatu lembaga dengan personil sebanyak 12 orang, sama dengan 12 orang, terdapat 12 orang yang terdiri dari 7 orang wanita dan 5 pria. Yang akan dibentuk dalam sebuah delegasi, Di sini kita tulis delegasi yang beranggotakan 4 orang. Pertanyaannya, berapa banyak delegasi yang dapat dibentuk jika dipersyaratkan dengan syarat
A 12 orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai anggota delegasi. B. Anggota delegasi terdiri atas 2 orang pria dan 2 orang wanita. Maka penyelesaiannya, kita ambil penyelesaiannya adalah pertama adalah memilih 4 orang dari 12 orang yang tersedia merupakan kombinasi 4 unsur yang diambil dari 12 unsur yang tersedia. Yang pertama yaitu C untuk jawaban A, N adalah 12 dan K unsurnya adalah 4. Kenapa 4? Karena masing akan dibuat delegasi dengan jumlah 4 orang. Maka hasilnya sama dengan 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 12 dikurangkan 4 faktorial. Maka hasilnya adalah 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 faktorial. Maka hasilnya adalah 9 kali 4 9 kali 5 kali 11 sama dengan 495. Berikutnya kita akan memilih dari setiap delegasi hanya ada 2 orang pria dan 2 orang wanita. Maka kita akan memilih kombinasi dari 2 unsur tersebut. Yang pertama adalah kita akan cari kombinasi dari pria, yakni C, N adalah 5 jumlah pria dan unsurnya adalah 2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya adalah sama dengan, kita akan urutkan seperti biasa. Ini akan dipanjangkan. 5 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan kali 5. Sedangkan ini adalah 1 kali 2 faktorial dikalikan 1 kali 2 kali 3. Maka hasilnya sama dengan kita ambil memudahkan, coret 1 1
2 kali 2 4, 3, 1. Maka yang tersisakan adalah 1 tidak dihitung karena 1 akan membuat memberitakan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 2 kali 3, 2 kali 5. Hasilnya adalah 10. Berikutnya, untuk memilih dua orang wanita, dipilih dari 7 orang wanita yang tersedia merupakan kombinasi 2 unsur yang diambil dari 7 unsur. Maka C, N-nya adalah 7 dan unsurnya adalah 2, sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 min 2 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial. Maka sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 dibagi 1 kali 2 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 faktorial. Maka hasilnya sama dengan kita ambil hilang, berikutnya 4, berikutnya 5, berikutnya adalah 3 kali 2 6. Maka yang tersisakan adalah 1 kali 3 kali 7. 1 tidak diperhitungkan, maka hasilnya adalah 3 kali 7 sama dengan 21. Dengan menggunakan aturan perkalian, banyak delegasi yang terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita adalah C5 dengan unsur 2 dikalikan C unsurnya 7 dengan N-nya 7 dengan unsur 2 sama dengan 10 kali 21. Maka diperoleh 210 orang. Nah, jadi banyaknya delegasi yang dapat dibentuk yang terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita, seluruhnya adalah 210 delegasi. Berikutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang
konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang. Pada konsep dasar peluang, untuk memahami makna peluang berikut, maka perlu diuraikan tentang pengertian peluang, ruang sampel, istilah-istilah dalam peluang, definisi peluang, dan peluang suatu kejadian. Yang pertama adalah pengertian peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, peluang identik dengan kata mungkin. Misalnya, mungkin besok hujan lebat, atau mungkin bulan depan terjadi bencana alam tsunami, atau mungkin terjadi malpraktik, atau mungkin salah-salah mengetik, mungkin kecelakaan terjadi setiap hari, mungkin penularan COVID akan bertambah setiap hari, mungkin orang-orang di sekitar kita ada yang terkena COVID. Nah, pemberian nilai numerik pada sesuatu yang bersifat mungkin disebut dengan peluang. Sebagai contoh, peluang besok hujan. Peluang besok hujan adalah 75%. Peluang malpraktek sebesar 0,08. Peluang salah ketik sebesar 0,05. Dan peluang kejadian tsunami adalah 0,008. Nah, pada umumnya peluang berada pada suatu peristiwa yang belum terjadi. Peristiwa yang sudah terjadi bukan lagi disebut sebagai peluang. Selama ada peluang, maka selama itu pula sesuatu dapat terjadi. Meskipun ada kemungkinan sesuatu terjadi, namun di dalam peluang kita tidak dapat memastikan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Kita ambil contoh yang pertama, A. Peluang munculnya gambar dan angka. Maka kita belum tahu berapa peluang munculnya gambar pada mata uang ataupun angka pada mata uang tersebut, koin tersebut. Yang kedua adalah pada pelemparan dadu yang memiliki mata 1 sampai 6, ada peluang untuk munculnya mata dadu yang ke-5. Yang kedua adalah mata dadu. Kalau kita melemparkan mata dadu, di mana mata dadu itu ada sisi 1 sampai 6, kita akan tidak tahu berapa mata dadu yang 5 yang akan muncul. Berikutnya adalah pada pengumuman di bursa efek ada peluang bahwa nilai 1 USD sama dengan 10.999 atau nilai tukar kurs. Nilai kurs itu tidak akan kita ketahui. Peluang nilai kurs untuk 1 banding 10.000 itu kapan, kita juga belum tahu kapan waktu terjadi. Yang berikutnya, peluang suatu hari di tempat kerja ada orang yang
8 orang yang bolos, kita juga tidak tahu peluang-peluangnya. D, absensi atau bolos. E, peluang orang yang terkena COVID tiap harinya. Terkena COVID pada tiap hari di pasar, berapa orang yang peluang terpapar COVID 19 kita tidak akan tahu berapa peluangnya. Berikutnya adalah peluang terdapat 12 kata salah. 12 kata yang salah. Salah tulis pada karya siswa, narasi siswa. Berikutnya adalah peluang terdapatnya 10 kata yang berawalan ke pada suatu buku. Pada suatu buku. Ini merupakan peluang yang mungkin terjadi, dan peluang-peluang ini bisa terjadi di berbagai segi kehidupan dan tidak terfokus pada peluang tertentu saja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan istilah-istilah peluang. Dalam istilah-istilah peluang, yang pertama adalah sample space. Di mana sample space ini adalah himpunan semua kemungkinan peristiwa yang kedua atau B adalah sample point, yakni anggota yang ada dalam ruangan sampel. Di sini anggota yang terdapat pada sampel dari ruang sampel tersebut bisa jadi seperti ini. Jika ruang sampelnya adalah bidang pendidikan, maka poinnya, anggotanya pasti adalah siswa, mahasiswa, guru, dosen, pustakawan. Nah, kalau bendanya adalah buku, peralatan lab, gedung, dan lain-lain. Nah, untuk organisasinya yaitu sekolah, universitas, dinas pendidikan, LPMP, lembaga kursus, PGRI. Itu contohnya dalam pendidikan. Dalam bidang ekonomi, di situ untuk produksi ada karyawan, buruh, terus manajemen. Dalam material ada bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi. Terus dalam distribusi ada jarum distribusi, jalan, mobil, kereta, pesawat, dan lainnya. Yang berikutnya adalah kejadian. Kejadian atau peristiwa.
adalah proses terjadinya sesuatu baik disengaja atau tidak disengaja. Kejadian peristiwa yaitu proses terjadinya sesuatu. Terjadinya sesuatu baik disengaja ya, atau tidak disengaja. Nah, di mana kejadian tersebut semua memiliki kesempatan yang sama, memiliki peluang yang sama. Maka ini disebut dengan equally likely. Nah, equally likely ini terjadi biasanya di mana suatu kejadian itu memiliki peluang yang sama pada satu masing-masing anggota dari suatu ruang kejadian, seperti gambar dan angka pada koin. Berikutnya adalah kejadian yang saling menghilangkan atau mutually exclusive. Kita adalah mutually exclusive. Ini di sini adalah kejadian yang saling menghilangkan. Contohnya, seseorang menjadi tersangka melakukan penyalahgunaan wewenang. Kemungkinan adalah terbukti atau tidak terbukti. Di sini terbukti atau tidak terbukti. Siswa kelas 5, siswa kelas 12. Kelas 12 yang mengikuti ujian, maka peluang mutual eksklusif adalah lulus atau tidak lulus. Nah, peluang lulus atau tidak lulus memiliki peluang yang sama bagi siswa kelas 12 yang saling meniadakan. Kalau lulus, pasti dia akan meniadakan tidak lulus. Berikutnya, kalau dia tidak lulus, maka peluang yang terjadi adalah tidak lulus. Yang adalah percobaan. Di mana percobaan adalah proses yang dilakukan untuk menemukan nilai suatu peluang. Misalnya, menarik undian untuk menemukan nilai peluang bagi keluarnya hadiah pertama. Oke. Berikutnya adalah ruang sampel. Atau sample space.
Ruang sampel merupakan himpunan semua peristiwa yang mungkin terjadi dalam suatu sampel berukuran N yang dipilih dari suatu populasi, atau dalam bahasa lain disebutkan a sample space is a set of all possible samples having a fixed size psi n which could be selected from a defined population. Nah, kita ambil contoh pelemparan 2 mata uang dengan permukaan A dan angka dan G adalah gambar. Sini kita ambil mata uang atau koin. Dapat 2, yaitu angka dan gambar. Maka ruang sampelnya S, ruang sampel S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Begitu pula pelemparan mata dadu. Mata sampel dari dadu memiliki ruang sampel S, karena dadu memiliki ruang sampel di mana poinnya atau anggota dari ruang sampel adalah nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel dapat juga diartikan sebagai himpunan semua sampel berukuran tertentu, yaitu K, yang mungkin diambil atau dipilih dari sebuah populasi berukuran N. Di sini kita ambil notasi K sama dengan sampel dengan ukuran tertentu dan N populasi sampel dari populasi. Nah, sesuai dengan teori himpunan, ruang sampel dapat dinyatakan sebagai himpunan bagian dari jumlah elemen. Kita ambil contoh K dari elemen dari N elemen. Dengan N pastinya lebih besar daripada K. Kenapa N lebih besar daripada K? Karena N merupakan populasi, sedangkan K adalah sampel pada ukuran tertentu. Sehingga jumlah yang mungkin dapat dibentuk dengan rumus kombinasi adalah C kombinasi N unsur N K unsur dari K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikalikan N min K faktorial. Nah,
bahwa setiap ruang sampel dalam suatu survei merupakan sampel berukuran yang sama, sangat besar jumlahnya. Sebagai ilustrasi, jumlah elemen sebuah ruang sampel berukuran K sama dengan, kita sini K sama dengan 5 dan N sama dengan 100 adalah 7, 5, 2, 8, 7, 5, 20. Dan ini merupakan suatu jumlah yang cukup besar sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Kita buat tabelnya. Peluang kita buat tabel 1, tabel 4.1, sampel berukuran K dipilih dari populasi berukuran N. Oke. Kita lihat di sini nih kayak nilai K-nya, nilai K. Di sini adalah nilai N. Kita nilai K-nya adalah 2. Nilai N-nya adalah 5, 10, 20, 50, dan 100. Nomor 2, K2 adalah 10, 45, 190, 1250, 4950. 3, N sama dengan 10, 120, 1140, 19.600, 161, 700. 4, 5, 210, 4.845, 230, 300, 3.921.225. Dan yang kelima, kelima unsur K dari N adalah 1, 252, 15.504, 2.118.760, dan 75.287
520. Ini merupakan sampelnya, kita buat. Ini kita buka, kita merger. Baik, untuk sesi sekarang kita cukupkan dahulu. Untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke definisi peluang. Sesi berikutnya kita akan bahas tentang definisi kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.